أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, silahkan dibuka buku tematiknya halaman 41. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masuk pada pembelajaran ketiga. Anak-anak, silahkan lihat kegiatan Ayo Membaca. Nah, di sana ada percakapan antara Gina dan Mutia. Ibu akan membacakan percakapannya. Anak-anak, silahkan simak. Bacalah percakapan berikut. Gina hendak bermain ke rumah Mutia. Di sana Mutia sedang kerja bakti membersihkan sekitar rumah. Gina, "Hai Mutia, apa yang sedang kamu lakukan?" Mutia, "Hai Gina, saya sedang bekerja sama membersihkan rumah. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk membersihkan halaman." Gina, "Oh begitu, boleh saya bantu Mut?" Mutia, "Wah senangnya, tentu saja boleh, ayo Gin bantu saya." Gina, "Baiklah, jika dilakukan bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai." Mutia, "Terima kasih Gina." Gina, "Sama-sama Mutia." Nah, anak-anak, berikut adalah percakapan antara Gina dan Mutia. Anak-anak boleh silahkan percakapannya dibaca di rumah supaya anak-anak lebih lancar membacanya. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Melengkapi. Pada kegiatan Ayo Melengkapi, lengkapi kalimat berikut dengan kata ajakan ayo atau mari. Nah, tugas anak-anak pada kegiatan Ayo Melengkapi ini, silahkan lengkapi kalimatnya pada garis-garis yang kosong ini. Anak-anak lengkapi dengan kata ajakan, boleh ayo atau mari. Nah, seperti itu. Sekarang yang berikutnya, silahkan anak-anak buka halaman 42 pada buku tematiknya. Lihat kegiatan Ayo Menulis. Apakah di lingkungan sekitarmu pernah dilakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah? Kegiatan apa yang kamu lakukan dalam kerja bakti tersebut? Nah, anak-anak, pada buku tematik halaman 42, silahkan anak-anak tuliskan kegiatanmu pada kolom berikut. Anak-anak tulis kegiatan apa yang pernah dilakukan ketika bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, anak-anak tulis di kolom yang ada pada buku tematik. Ibu beri contoh ya, misalnya nomor 1. Ketika anak-anak bekerja bakti membersihkan lingkungan, kegiatan yang anak-anak lakukan adalah membersihkan halaman rumah atau misalkan menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Silahkan anak-anak tulis kegiatannya pada kolom yang ada di buku tematik pada halaman 42. Nah, silahkan sekarang perhatikan kegiatan Ayo Mengamati. Di rumah Mutia, Gina memperhatikan berbagai bentuk-bentuk benda yang permukaan seperti bangun datar. Nah, anak-anak silahkan amati gambar rumah Mutia berikut ini. Anak-anak silahkan lihat gambar rumah Mutia. Nah, gambar rumah Mutia ini ada yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga seperti ini ya. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran. Kemudian ini pintunya berbentuk persegi panjang dan yang terakhir ini berbentuk persegi. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah mengetahui kan bahwa ini adalah segitiga, ini adalah lingkaran, ini adalah persegi panjang, dan ini bentuk persegi. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak lihat halaman 43 pada kegiatan Ayo Mencari. Nah, pada kegiatan Ayo Mencari, cari benda-benda yang berbentuk bangun datar di sekitar rumahmu.
nemu. Nah, anak-anak kemudian setelah menemukan benda-bendanya, anak-anak tulis pada kolom yang ada di halaman 43 pada buku tematik. Misalkan nih, di rumah anak-anak ada jendela. Nah, jendelanya berbentuk apa? Anak-anak tulis jendela berbentuk persegi atau misalkan jendela berbentuk persegi panjang. Nah, silahkan tulis seperti itu. Kemudian misalkan di rumah anak-anak ada kaca. Nah, kacanya berbentuk lingkaran. Anak-anak tulis kaca atau cermin ya, cermin berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Silahkan anak-anak cari benda-benda di sekitar rumahmu, kemudian anak-anak tuliskan pada buku tematik halaman 43. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar berikutnya pada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, perhatikan bentuk tembok rumah Mutia berikut. Nah, ini tembok rumah Mutia. Anak-anak coba sebutkan bentuk bangun datar yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, bangun datar ini telah disusun dalam anak-anak, bangun datar ini telah disusun membentuk sebuah pola. Nah, pola tersebut dinamakan pengubinan. Pola ubin ini dapat disusun dari bangun datar yang sejenis. Nah, seperti itu. Untuk kegiatan Ayo Mengamati ini, anak-anak cukup tuliskan saja. Nah, gambar ini merupakan bentuk bangun datar apa? Anak-anak tuliskan di buku tematiknya. Cukup dituliskan saja bentuk bangun datarnya apa, seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya pada kegiatan Ayo Menjawab Pertanyaan, tuliskan bentuk bangun datar pada pola pengubinan berikut. Nah, anak-anak silahkan ditulis ini bentuk bangun datar apa, kemudian ini bentuk bangun datar apa. Silahkan anak-anak tulis jawabannya di bawah ini. Ini mudah ya, anak-anak tinggal dilihat. Nah, ini bentuk bangun datarnya apa? Tadi sudah Ibu beritahu di contoh yang gambar rumah Mutia. Ini juga apa? Anak-anak pasti tahu, anak-anak hebat. Nah, sekarang yang berikutnya silahkan anak-anak buka buku tematiknya halaman 44 pada kegiatan Ayo Menyusun. Nah, berikut ini adalah gambar pola pengubinan. Ikutilah susun pola pengubinan berikut dengan benar, kemudian berilah warna agar menarik. Nah, anak-anak, pada buku tematik anak-anak di halaman 44 ada pola pengubinan segitiga. Nah, anak-anak silakan anak-anak gambar pola tersebut, ikuti susunan pola berikut ini. Kemudian jika telah selesai, anak-anak silakan beri warna dengan menarik di warna sebagus mungkin, seperti itu. Sekarang yang berikutnya pada kegiatan Sekarang Aku Tahu. 1. Kalimat ajakan dapat diawali dengan kata ayo dan mari. 2. Kegiatan kerjasama dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bentuk bangun datar dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Yang keempat, bentuk bangun datar itu diantaranya tadi ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, dan ada lingkaran. Dan pola pengubinan itu dapat disusun dari bangun datar yang sejenis. Nah, seperti itu. Sekarang silahkan anak-anak dilihat buku tematiknya halaman 45 pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak pada kegiatan Ayo Lakukan, Ibu akan membacakan ceritanya. Anak-anak silahkan simak ya. Adit mengajak teman-temannya untuk berolahraga. Olahraga dapat dilakukan di mana saja. Adit meminta teman-teman untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Misalnya gerakan mengayunkan kaki. Gerakan mengayunkan kaki dapat dilakukan dengan mengayunkan kaki ke depan, ke belakang, ke samping, dan mengangkatnya. Nah, silahkan anak-anak kita lanjutkan pada halaman 46. Anak-anak lihat halaman 46. Nah, berikut ini cara mengayunkan kaki yang benar, peragakan gerakan-gerakannya dengan benar. Anak-anak, untuk kegiatan Ayo Lakukan ini, anak-anak boleh mempraktekkan kegiatannya di rumah. Nah, anak-anak boleh memperagakannya sesuai dengan
gambar yang ada di buku tematik. Cara-caranya ini boleh anak-anak ikuti dan lakukan kegiatan berikut. Nah, sekarang anak-anak kita langsung pada kegiatan Ayo menyimak. Nah, kita langsung pada kegiatan Ayo menyimak ya. Simaklah percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan Elis dan Adit. Elis, terima kasih Adit sudah mengajak berolahraga. Adit, iya sama-sama Elis. Adit berkata lagi, ayo minggu depan kita ajak teman-teman untuk berolahraga lagi. Elis, maaf Dit, minggu depan saya akan pergi ke rumah paman. Adit, oh begitu, ya sudah, tidak apa-apa. Elis, mungkin lain waktu ya Dit. Adit menjawab, iya. Nah, anak-anak, pada percakapan antara Elis dan Adit terdapat kalimat ajakan dan tanggapan terhadap kalimat ajakannya. Waktu itu kita sudah belajar kalimat ajakan dan kalimat tanggapan terhadap kalimat ajakan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bahwa dalam percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan dan ada juga kalimat tanggapan. Nah, anak-anak, kalimat tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat pribadi dari sebuah ucapan. Contohnya adalah seperti yang Eli sampaikan kepada Adit. Maaf Dit, minggu depan saya akan pergi ke rumah paman. Nah, ini merupakan tanggapan terhadap kalimat ajakan yang disampaikan oleh Adit. Nah, anak-anak untuk kegiatan Ayo Menyimak ini boleh anak-anak baca percakapannya dan pelajari kembali tentang kalimat ajakan dengan tanggapan terhadap kalimat ajakannya. Waktu itu kita sudah belajar, sekarang kita mengulang supaya anak-anak mengingat kembali mengenai kalimat ajakan dan tanggapan terhadap kalimat ajakan. Nah, sekarang yang berikutnya pada kegiatan Ayo Menulis. Pada kegiatan Ayo Menulis, anak-anak sudah mengetahui kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Pada kegiatan Ayo Menulis, sekarang anak-anak buatlah percakapan sederhana yang terdapat kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Anak-anak silahkan buat percakapan sederhana, tidak usah panjang-panjang, yang penting mengandung kalimat ajakan dan ada kalimat tanggapannya. Silahkan untuk kegiatan Ayo Menulis ini, anak-anak boleh menulisnya di buku tematik langsung atau boleh menulisnya di buku tugas tematik. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Menari. Nah, anak-anak, Elis mengajak Mutia dan Gina latihan menari di taman. Menari juga dapat membuat tubuh sehat. Dengan menari, semua anggota tubuh dapat digerakkan. Elis sangat senang menari. Elis mengangkat kedua tangannya, sekali Elis melompat. Nah, Elis menekuk kedua kakinya, tangannya diayun bergantian, diayunkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian Elis duduk bersimpu, tangan kanannya lurus ke depan, badannya dimiringkan ke kiri, tangan kirinya lurus ke depan. Elis memadukan semua gerakannya menjadi sebuah tarian yang indah. Mutia dan Gina pun mengikuti gerakan Elis, mereka menari dengan lincah. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca kegiatan Ayo Menari ini, silakan perhatikan kegiatan Ayo Mengamati di halaman 48. Nah, Eli sudah melakukan berbagai gerakan, tuliskan anggota tubuh apa saja yang digerakkan. Nah, pada kegiatan Ayo Mengamati, anak-anak jawab pertanyaannya, tuliskan anggota tubuh apa saja yang digerakkan pada saat Elis dan teman-temannya menari. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Sekarang Aku Tahu. Yang pertama, gerakan mengayunkan kaki dapat dilakukan dengan mengayunkan kaki ke depan, ke belakang, ke samping, dan mengangkatnya. Yang kedua, kalimat tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat pribadi dari sebuah ucapan. Yang ketiga, gerakan anggota tubuh dapat dipadukan menjadi sebuah tarian. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Nah, tugas yang harus anak-anak kerjakan pada buku tematik yaitu halaman 41 sampai halaman 44. Kemudian pada pembelajaran keempat yang harus anak-anak kerjakan halaman 47 dan halaman 48. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.